Selanjut ke kondisi menentukan efektivitas pengendalian dan tindakan. Nah, di sini pengendalian tindakan itu efektif ketika dalam dua kondisi. Yang pertama itu perusahaan dapat menentukan tindakan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Kemudian perusahaan dapat memastikan bahwa tindakan yang diinginkan itu dilakukan dan yang tidak diinginkan itu tidak dilakukan. Nah, di sini juga perlu untuk pemahaman mengenai tindakan yang diinginkan. Dalam pemahaman mengenai tindakan yang diinginkan ini sebenarnya kurangnya pemahaman itu dapat merugikan sebuah perusahaan, apalagi dalam sebuah peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan. Jadi pemahaman mengenai perilaku yang diinginkan itu dapat dicari dan dipelajari. Ada dua metode. Yang pertama itu menganalisis pola tindakan. Nah, di sini untuk mengetahui tindakan yang memberikan hasil yang terbaik, perusahaan harus menganalisis pola tindakannya. Setelah menganalisis pola tindakan, barulah perusahaan dapat menentukan keputusan apa ataupun persetujuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah mendapatkan informasi dari orang lain. Nah, ini ketika biasanya dalam memutuskan sebuah strategi, perusahaannya harus mendapatkan informasi dari karyawan-karyawannya, dari sub-sub perusahaannya, sub-sub bagiannya, untuk memutuskan sebuah keputusan dalam strategi. Kemudian kemampuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diinginkan sudah dilakukan. Nah, perusahaan ini artinya kemampuan sebuah perusahaan dalam memastikan bahwa apa tindakan yang diinginkan itu dilakukan dan yang tidak diinginkan itu tidak terjadi ataupun tidak dilakukan. Nah, di sini adalah efektivitas dari pembatasan perilaku dan juga penelitian tindakan. Ini cukup baik dalam memberikan sebuah dampak pada perusahaan, namun juga tidak begitu terlalu efektif. Nah, dalam menerapkan pengendalian hasil kemudian pengendalian tindakan ini tidak selalu dapat dilakukan dengan sempurna, karena untuk mendekati sempurna saja itu diperlukan biaya yang dikeluarkan dalam jumlah besar. Jadi kebanyakan dari perusahaan itu tidak mampu untuk mengeluarkan biaya yang besar tadi untuk melakukan pengendalian hasil dan juga pengendalian tindakan. Jadi untuk mengurangi kesenjangan itu ataupun untuk menutupi lubang-lubang yang terjadi tadi, maka perusahaan harus menggunakan pengendalian personel dan juga budaya untuk mengurangi kesenjangan mereka tadi. Pengendalian personel dan juga pengendalian budayanya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengendalian personal membangun kecenderungan alami karyawan untuk mengendalikan ataupun memotivasi diri mereka. Pengendalian personal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah membantu mengklarifikasi harapan. Yang kedua, memastikan tiap karyawan mampu bekerja dengan baik. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemungkinan bahwa tiap karyawan akan terlibat dalam self-monitoring. Dan pengenalan personal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah seleksi dan penempatan. Biasanya perusahaan selalu menyediakan waktu untuk menyeleksi dan memantapkan karyawan agar mendapatkan suatu karyawan yang tepat dan berkualitas. Adapun biasanya cara perusahaan untuk menyeleksi karyawan adalah pertama dengan menggunakan alat untuk
melihat apakah karyawan ini sudah berkualitas ataupun memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua adalah melihat dengan tulisannya, melihat dari tanda tangannya, serta melihat dari gambar yang telah dibuat. Karena dapat kita ketahui bahwa hal-hal ini merupakan cara agar suatu perusahaan mengetahui apakah seseorang karyawan itu layak atau tidaknya untuk bekerja di suatu perusahaan. Yang kedua adalah pelatihan. Ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemungkinan karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dapat saya beri contoh di PTA, di mana beliau membuat suatu program baru, yang mana contohnya itu membuat di program itu harus menggunakan penghitungan ataupun pengecekan data menggunakan komputer. Namun banyaknya karyawan yang tidak memiliki ilmu mengenai komputer ataupun mengecek barang mengenai komputer, maka harus digunakan pelatihan bagi karyawan setiap karyawan tersebut agar mereka mengetahui bagaimana cara mengecek barang tersebut menggunakan komputer. Oleh karena itu digunakannya pelatihan ini agar para karyawan mampu bekerja dengan baik dan efektif. Yang ketiga adalah desain pekerjaan dan persediaan sumber daya yang dibutuhkan. Cara lain untuk membantu karyawan bertindak tepat ialah memastikan bahwa pekerjaannya dirancang untuk memungkinkan karyawan yang termotivasi dan berkualitas untuk meraih sukses.